Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Hawi fi Fatawa. Al-Hawi fi Fatawa, karangan Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Ini kita baca pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau ya. Yang pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim sin. Ma makna hadis si Abdullah bin Mas'ud? Apa itu makna hadis Abdullah bin Mas'ud hina sa'alan nabiyya, ketika bertanya ayahnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayil amali afdal, tentang amal apa yang paling utama. Jadi pernah Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi ya, ayul amali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus ya Rasul? Qala, ketika itu Nabi berkata, as-salatu ala miqatiha, salat di atas waktu-waktunya. Nah, jadi apa maksud salat di atas waktunya? Atau salat di dalam waktunya? Nanti kita lihat ketika beliau memberikan jawaban. Qala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ai, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, summa ai, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi, tiga ini. Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi amal apa yang paling baik, Nabi memberikan tiga jawaban. Nah, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada dua orang tua, jihad fi sabilillah. Penanya pengen beliau menjelaskan tentang maksud gimana. Nah, ini jawaban beliau. Jawab, al hadisu sahihun, hadis di atas itu sahih. Wa ma'nahu anna salatal mafrudata fi waqtihal muayyan fi waqtihal muayyani laha afdalu a'mali syakhsi. Bermula maknanya hadis itu bahwa sungguh salat yang difardukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan baginya salat, itu afdalu a'mali syakhsi, itu yang paling utama dari amal seseorang. Artinya melaksanakan salat fardu. Yang salat fardu itu sudah ditentukan waktunya kan, nggak boleh dikeluarkan di luar waktu. Nah, itu merupakan amal terbaik. Amal paling utama yang dilakukan seseorang ya salat fardu. Kenapa? Li'annaha ahammu arkanid din ba'da syahadataini. Karena salat itu merupakan yang penting banget dari rukun-rukun agama sesudah dua syahadat. Sesudah dua syahadah langsung salat. Salat sama seperti dua syahadah juga, nggak ada peluang untuk gugur ya kan. Orang sakit juga harus salat. Nggak kuat berdiri ya duduk berbaring sampai isyarah sekalipun selama masih ada akal, nggak boleh salat itu ditinggalkan. Jadi nggak ada alasan. Beda juga sama puasa. Puasa orang musafir boleh tinggal. Orang sakit boleh diganti dengan hari yang lain. Orang yang udah tua banget boleh bayar fidyah. Tapi kalau sholat enggak. Dalam kondisi apapun harus sholat. Mau di hadir atau musafir dan seterusnya. Hatta laqad warada fil hadis sahih. Hingga kata beliau, sungguh datang dalam hadis yang sahih nafyul islami amman taraka sholatan wahidatan. Akan ternafinya Islam dari orang yang meninggalkan ia akan satu salat. Nah, ini ada hadis Nabi menyatakan barang siapa yang meninggalkan satu salat itu bisa bukan muslim, dia bisa kafir. Walaupun para ulama nanti menerjemahkan kalau meninggalkan sengaja mengingkari kewajibannya kafir kan. Tapi kalau karena malas beda lagi. Biasanya kan tafsir seperti itu. Tapi di sini secara umum menunjukkan tentang pentingnya salat. Bahkan ada hadis Nabi, hadis sahih menyatakan ternafi keislaman seseorang yang meninggalkan satu salat saja, satu waktu. Hatta yakhruja waktuha, hingga keluarlah oleh waktunya salat. Salat di luar waktu itu udah bahaya. Warada fi hadisin akhara, dan telah datang dalam hadis yang lain, as-salatu khairu maudu'in. Nah, jadi salat itu sebaik-baik maudhu. Maksudnya sebaik-baik maudhu, sebaik-baik amalan. Faman syaa falyuqilla wa man syaa falyuksir. Barang siapa yang mau ia maka hendak mempersedikitkan ia, yang siapa yang mau maka hendak memperbanyak ia. Artinya di sini salat sunat ya. Salat secara umum. Tentunya di luar salat wajib. Salat wajib yang terbaiknya. Salat sunat pun merupakan amalan terbaik. Siapa yang mau bisa melakukannya sedikit, atau siapa yang mau bisa memperbanyaknya. Artinya itu amal yang luar biasa. Summa yaliha fi fadli birrul walidain. Kemudian mengiringi akannya salat dalam keutamaan oleh birrul walidain, berbakti dua orang tua. Kalau dalam hadis ini tadi,
berbakti kepada dua orang tua sesudah sholatnya, sesudah sholat fardu maksudnya. Ya, kemudian mengiringi akannya sholat dalam keutamaan oleh birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, wa ta'atuhuma, dan taat kepada keduanya dua orang tua. Wa hadza amrun wajibun binasil Qur'an. Ini berbakti kepada dua orang tua itu merupakan perintah yang wajib dengan nas Qur'an. Ya, atau ini perkara yang wajib dengan nas Qur'an. Artinya dalilnya jelas banget dalam Qur'an bahwa berbakti kepada dua orang tua wajib. Fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, telah memutuskan oleh Tuhanmu bahwa tidaklah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali akannya Allah, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua-dua orang tua berbuat baiklah kamu. Ini perintah Allah kan? Menyembah Allah dan berbakti kepada dua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, jika sampai di sisi kalian akan tua, kibar akan masa tua, ahaduhuma, oleh salah satu keduanya, au kilahuma, atau oleh keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kalian mengatakan bagi keduanya uff. Enggak boleh mencelanya, enggak boleh menyakitinya. Jadi maksud dari uff itu bukan hanya membantah, tapi dilarang menyakiti orang tua. Allah sudah memutuskan kita mesti menyembah Allah, berbakti kepada dua orang tua, ihsan ya. Ihsan ini berarti bukan hasan. Kalau hasan baik doang, ihsan ini berbuat yang terbaik untuk orang tua. Imma yablughanna indaka, jika sampai di sisi kamu akan masa tua oleh salah satu keduanya, atau tiap-tiap keduanya, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan bagi keduanya uff. Fala tanharhuma, jangan pula engkau menghardik keduanya. Faqul lahuma qaulan karima, katakan bagi keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Wahfidh lahuma janahad dzulli, rendahkan untuk keduanya akan sayap kehinaan minar rahmah, karena kasih sayang tadi. Faqur rabbirhamhuma, katakan. Artinya ini anjuran supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbirhamhuma, ya Allah sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menjagaku, menyayangiku pada waktu kecil. Ya, ini ayat jelaskan untuk berbakti. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala yang lain, wasainal insan, telah kami pesan kepada manusia, biwalidayhi, terhadap orang tuanya. Berpesan artinya untuk melakukan yang baik terhadap dua orang tuanya. Hamalathu ummuh, mengandung akannya oleh ibunya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli, ini isi pesan Allah. Wasaina, kami pesan kepada manusia terhadap orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lelah, menyusuinya 2 tahun. Apa pesan Allah? Anishkurli, bersyukurlah kamu kepada aku, wali walidaika, dan bagi orang tua. Berterima kasihlah kamu kepada aku, kepada Allah, dan kepada dua orang tua. Ilayyal masir, kepadaku tempat kembali kalian. Nah, ini. Fafil ayatil ula qurina ta'atuhuma bi'ibadatih. Dalam ayat yang pertama dibarengkan akan taat kepada keduanya dua orang tua dengan menyembah Allah. Tauhid di sini kan. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ini maksudnya kurina, dibarengkan, muqaranah. Sudah kita taat kepada Allah, menyembah Allah saja, enggak menyembah yang lain, langsung berbakti. Ini maksudnya. Fil ayatil ula, maka di ayat yang pertama, qurina ta'atuhuma, dibarengkan akan taat kepada kedua orang tua dengan menyembahnya. Fil ayat tisaniyah, dalam ayat yang kedua, qurina syukruhuma bi syukrih, dibarengkan bersyukur kepada dua orang tua dengan bersyukur kepada Allah. Nah, kan ada juga sering kita dengar, nggak tahu hadis apa bukan, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang tidak berterima kasih ya. Artinya kita harus berterima kasih kepada orang tua. Ingat, berbuat baik kepada orang tua, kemudian juga taat kepada Allah. Walaupun pertama taat kepada Allah dan taat kepada orang tua, artinya itu memang harus ada dua-duanya. Kenapa ini Allah membarengkan? Menyembah Allah, berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada dua orang tua. Wazalika li ta'kidi haqqihima, demikian itu karena kuat hak keduanya, hak dua orang tua. Wa ta'dhimi sya'nihima, karena besar persoalan keduanya dua orang tua, penting berarti. Kenapa penting? Lima tahammala, karena ma yang telah menanggung oleh keduanya, minal masyaqi fi hamlil waladi, dari kesukaran dalam mengandung anak, wa tarbiyatihi, dalam mendidiknya anak.
Wa lima asdaya ilaihi minal ihsan, dan karena yang telah asdaya. Asda ini yang telah memberikan oleh keduanya. Ilaihi kepadanya si anak minal ihsan, dari kebaikan. Nah, tentunya semua orang tua sayang kepada anaknya. Banyak pengorbanan orang tua ya. Pengorbanan orang tua yang tidak terhitung terhadap anaknya. Karena itu orang tua memiliki hak yang sangat besar dari kita. Sehingga wajar kan Allah menyuruh kita berbuat baik kepada dua orang tua. Berterima kasih kepada keduanya. Karena betapa lelahnya dalam mengandung, dalam mendidik anak. Dan walima asdaya, karena yang telah mereka lakukan berdua. Untuknya si anak minal ihsan. Wallahu ta'ala aujaba syukra. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu mewajibkan yang Allah akan mensyukuri man asda ila syakhsi. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada seseorang. Yang telah memberikan juga boleh asda. Memberikan ya kepada seseorang akan kebaikan. Memang Allah juga memerintahkan kita bukan hanya bersyukur kepada orang tua. Bersyukur, berterima kasih kepada siapapun orang yang melakukan kebaikan untuk kita. Fakaifa bil walidain, maka bagaimana lagi terhadap dua orang tua. La jarama an kana al birru biha afdhalal a'mali ba'da shalah. Maka tidak heran ya, bahwa adalah berbakti dengannya ibu, dengannya orang tua di sini. Bihima maksudnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa adalah berbakti terhadap dua orang tua itu afdhalal amal, itu merupakan amal terutama ba'da shalah, sesudah shalah. Kama anna uquqahuma, ya, huma di sini berarti birrahuma. Kama anna uquqahuma, sebagaimana durhaka kepada dua orang tua, minal kabair, dari dosa besar. Binasil hadis sahih. Itu dengan nas hadis yang sahih jelas menyatakan bahwa durhaka kepada dua orang tua itu dosa besar. Summa yali hadza fil fadli al jihad. Kemudian mengiringi akan ini. Nah, sesudah dari sholat di waktunya berbakti kepada dua orang tua. Kemudian yang ketiga, mengiringi akan ini dalam keutamaan al jihadu, oleh jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah juga punya nilai yang luar biasa. Wal jihadu huwa muqatalatul kuffar. Jihad itu yaitu memerangi kafir. Wa muharabatuhum, memerangi mereka bin nafsi wal mali wal lisan. Memerangi mereka dengan jiwa raga kita, dengan harta, dengan lidah kita. Wa qad a'addallahu lil mujahidin, dan sungguh telah mempersiapkan oleh Allah untuk para pejuang minas sawab, dari pahala-pahala malam yu'tihi. Akan sesuatu yang tidak Allah berikan. Akannya pahala li ghairihim, bagi selain mereka. Jadi banyak banget pahala yang Allah persiapkan untuk pejuang ya, pembela agama Allah. Walaupun sekarang tidak berperang sembarangan ya. Wa kafa dalilan ala dzalika qauluh, dan cukuplah sebagai dalil atas demikian kelebihan jihad oleh qauluhu, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qaulu fa'il kafa. Innallaha ashtara minal mu'minin, sungguhnya Allah itu membeli, yakni Allah, dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka, wa amwalahum, dan akan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan bahwa sungguh bagi mereka itu surga. Ini balasannya surga. Orang yang memberikan jiwanya untuk Allah, membela agama Allah, memberikan hartanya untuk agama Allah, balasannya surga. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladzina qutilu, janganlah engkau mengira akan orang-orang yang mereka dibunuh di jalan Allah amwatan, mereka mati. Enggak. Pejuang, mujahid itu enggak mati. Ini kenapa ayat ini penting? Karena kita takut perang karena takut mati. Sebenarnya kalau kita takut mati, ya jangan takut berperang. Karena dengan berperang justru kita makin hidup. Nah, dengan berperang kita hidup terus, enggak bakal mati. Artinya ada kehidupan khusus. Justru kalau kita enggak berperang, kita bakal mati. Ya ini. Wala tahsabanna alladzina qutilu, janganlah engkau mengira akan orang-orang yang dibunuh mereka di jalan Allah itu mati. Mereka enggak mati. Justru yang enggak perang itu yang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah, mereka gembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia Allah. Wa hadzal hadits istamala ala ahammil furudil wajibati ala syakhsi nahwa rabbih. Bermula ini hadis itu mengandung di atas yang paling penting dari fardu-fardu yang wajib terhadap seseorang, nahwa rabbih, terhadap Tuhan. Wa walidayhi, dan terhadap dua orang tuanya. Wa dinihi, dan terhadap agamanya. Jadi hadis di atas secara umum tadi mengandung hal yang paling penting, kewajiban-kewajiban penting yang mesti dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya. Yaitu beribadah kepada Allah tadi, berbakti kepada dua orang tuanya, dan menjaga agamanya dengan berjihad.
Nah, ini kan. Wahadal hadis. Ini hadis yang pertanyaan di atas. Ishtamala. Mengandung ia ala ahammil furud di atas yang paling penting dari fardu-fardu yang wajib ala seseorang. Fardu-fardu yang fardu itu wajib kepada seseorang. Nahwa rabbih. Wajib untuk Tuhannya. Wa walidayhi untuk dua orang tuanya. Yang pertama salat. Kemudian berbakti kepada dua orang tua. Wa dinihi dan untuk agamanya. Hadza syarhun mujizun lil hadis. Ini adalah penjelasan singkat bagi hadis. Mujiz singkat. Hadza syarhun mujizun lil hadis. Ini adalah penjelasan singkat untuk hadis di atas. La'allahu yakunu kafian. Mudah-mudahan saja penjelasan ini. La'allahu mudah-mudahan ini syarah. Itu ada ya kafian cukup. Memadai. Wallahu a'lam bisawa'il marji'. Nah itu dia pertanyaan pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin.